Di part 1 kemarin, Lu Feng akhirnya terbebas dari dungeon yang mengurungnya selama 3000 tahun. Dia kemudian berencana membuat sebuah guild beranggotakan 7 orang yang dia percaya. Namun, Rose, Anya, Haisen, dan Tao Tao menolak undangannya. Lu Feng kemudian bertemu dengan Xiaya dan berhasil meyakinkannya untuk bergabung dengan guild Breaking Dawn milik Lu Feng. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Lu Feng Sang Awaken part 2. Setelah merekrut Xiaya, malamnya Lu Feng kembali ke apartemen dan menemukan makan malam yang sudah disiapkan adiknya. Adiknya juga meninggalkan pesan yang mengatakan kalau dia bekerja di toko Paman Sun. Sambil menikmati makanannya, ponsel Lu Feng mendapatkan notifikasi kalau seseorang telah bergabung dengan guildnya. Orang itu adalah Zero Feather. Lu Feng juga mendapatkan pesan dari Zero yang mengatakan kalau dia hanya bergabung untuk sementara. Zero ini adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Kita juga belum tahu siapa nama asli cewek ini karena Zero Feather itu hanya nama julukan. Kalau kita baca pesannya, Lu Feng bilang, profesi killer tidak cocok untuk seorang perempuan. Berarti bisa disimpulkan kalau Zero ini adalah seorang pembunuh bayaran. Sama kayak Mamayor. Mamayor. Zero, aku akan membebaskanmu. Tidak akan kubiarkan kau menikmati dunia gelap lebih lama lagi, kata Lu Feng. Sementara itu di luar sedang hujan dan ada seorang anak yang tengah dihajar oleh 3 orang preman. Ditendang, dipukuli, dan barang-barangnya juga dirampas. Anak itu adalah Leo Sujon, Sang Awakener. Sangat mudah baginya jika ingin membalas 3 orang itu. Sujon memilih untuk tidak melawan karena setiap kali dia lepas kendali, sesuatu yang buruk pasti terjadi. Bocah ini tidak pernah melawan saat kita merampas barang-barangnya. Aku lihat dia juga dibully oleh teman-temannya. Hei, bagaimana kalau kita menjualnya di pasar gelap? Ku yakin kita bisa dapat banyak uang, kata 3 orang itu. Mendengar itu, Seojun tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Energi gelap terpancar keluar dari tubuh Seojun. Walaupun dia bisa menahan diri untuk tidak menyerang, tapi dia tidak bisa menahan amarahnya yang sudah meluap-luap. Tiba-tiba, siluman rubah berwarna hitam dengan mata merah menyala muncul dari energi Seojun dan menghancurkan tubuh preman itu tanpa sisa. 2 orang lain kabur, tapi si rambut merah tertangkap dan mati di kaki siluman rubah. 1 orang lagi kabur dan menyebabkan siluman rubah menyerang orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Sedangkan preman yang ketiga tertangkap dan mati di dalam mulut siluman rubah. Saat itu juga mata ketiga siluman rubah terbuka. Sing. Seojun hanya gemetar ketakutan di tempatnya. Sementara itu, siluman rubah terus mengamuk dan menghancurkan semua bangunan dan kendaraan di sekitarnya. Bukankah kau seorang Awakener? Cepat hadapi rubah itu, kata si cewek. Apa kau gila? Aku cuma newbie level 16. Aku hanya akan mati sia-sia jika mencoba melawannya, kata pria tersebut. Seorang pria datang mendekat. Rupanya, siluman rubah juga dapat merasakan hawa kehadiran yang mendekatinya. Orang itu adalah Lu Feng. Rubah itu menyerang dengan ekornya. Shush. Oi, level orang itu bahkan lebih rendah dariku, kata si pria. Rubah itu terus menyerang, sedangkan Lu Feng terus menghindar. Lu Feng sengaja tidak menyerang karena dia tidak ingin melukai siluman rubah dan bocah yang akan menjadi partnernya nanti. Saat masih bereinkarnasi, Lu Feng sudah menghadapi rubah ini ribuan kali. Itulah kenapa dia bisa menghindari semua serangan tersebut. Siluman rubah kemudian mengarahkan cakarnya ke Lu Feng dan tush.
Sialan, semakin lama kita bertarung maka dia akan semakin kuat. Ini akan menyulitkan. Aku harus segera mengakhiri ini, kata Lu Feng. Lu Feng berlari ke arah Xiaojun. Lari, dia akan membunuhmu, teriak Xiaojun. Lu Feng kemudian menangkap Xiaojun dan membiarkan rubah itu menyerangnya. Tidak disangka, rubah itu justru terhisap dan diserap kembali masuk ke dalam tubuh Xiaojun. Untung saja rubah itu mengenaliku, kata Xiaojun. Kau salah. Dia tidak mengenalimu. Sebenarnya monster rubah itu adalah dirimu sendiri, kata Lu Feng. Xiaojun mengingat saat dia berada di dalam dungeon dan sedang bersembunyi. Saat energi hitam keluar dari tubuhnya, semua monster di sekitarnya habis tak tersisa. Xiaojun kemudian menyalahkan dirinya sendiri karena selama ini siluman rubah itu tidak hanya membunuh monster, tetapi juga menyerang semua orang yang ada di sekitarnya. Xiaojun adalah awakener dengan kekuatan yang langka, 1:100.000. Bakat miliknya sangat luar biasa, tapi jika tidak bisa dikendalikan, kekuatan itu akan menjadi malapetaka yang dapat menghancurkan seluruh kota. Lu Feng tahu Xiaojun anak yang baik, yang bercita-cita menjadi pahlawan seperti Auston, pahlawan nomor 1 saat ini. Ya, meskipun kita tahu sebenarnya Auston itu memiliki niat yang tidak baik. Bergabunglah dengan guildku, aku akan mengajarimu bagaimana cara untuk mengendalikan avatar rubahmu, kata Lu Feng. Keesokan harinya, Lu Feng dan Xiaya bergabung dalam sebuah party untuk memasuki dungeon. Tapi ketua dalam raid kali ini menolak Lu Feng bergabung dengan timnya karena levelnya yang masih rendah. Xiaya memotong pembicaraan. Orang ini adalah bosku. Jika kau menolaknya, aku tidak akan bergabung dalam kelompok kalian, kata Xiaya. Terpaksa, pemimpin raid menerima Lu Feng untuk bergabung dalam raid. Semua orang bingung kenapa Xiaya yang berlevel 24 menganggap seorang pemula dengan level 9 sebagai bosnya. Mereka semua kemudian memasuki portal. Namun tidak seperti biasanya, dungeon dengan hamparan salju seperti ini sangat langka. Harusnya aku menggunakan pakaian tebal tadi, kata Xiaya. Mereka terus berjalan menyusuri lembah. Salah seorang di antara mereka melihat kupu-kupu cantik berwarna biru. Tapi tiba-tiba tangannya membeku dan hancur. Semuanya hati-hati, teriak kapten. Rombongan kupu-kupu lain terus berdatangan. Semua orang mencoba bertahan. Namun hampir sebahagian besar awakener telah membeku karena bersentuhan dengan kupu-kupu. Lu Feng meminta Xiaya untuk tidak banyak bergerak karena kupu-kupu ini tertarik dengan panas. Semakin banyak kau bergerak, maka suhu tubuhmu akan naik dan itu akan memancing kupu-kupu untuk mendekat. Semuanya, kita harus pergi dari sini, teriak kapten. Kapten, mereka berdua tidak bergerak, kata si cewek berambut pink. Jangan buang-buang waktu, tinggalkan saja mereka, teriak si botak. Baiklah, Xiaya, kau akan berlatih. Habisi semua kupu-kupu ini. Apa kau gila? Balas Xiaya. Lu Feng mengajarkan. Fokuskan energimu untuk membentuk peluru dan tembakkan ke arah kupu-kupu itu, kata Lu Feng. Lu Feng kemudian mempraktekkan teori yang dia ajarkan. Lu Feng membuat 2 bola energi kemudian menembakkannya dengan satu serangan ke berbagai arah. Hanya dengan satu gerakan, Lu Feng menghabisi puluhan kupu-kupu. Xiaya tidak percaya jika dia tidak melihatnya secara langsung. Xiaya kemudian mencoba memusatkan energi, tapi dia hanya bisa menembakkan satu peluru. Baiklah, karena kau sudah paham dasarnya, aku akan beristirahat dan mengawasi perkembanganmu, kata Lu Feng. Ini adalah latihan pertama Xiaya untuk mencapai tingkatan master seperti yang dia minta. Baru saja berlatih sebentar, Xiaya kemudian berlari. Aku mau pulang. Bos, kabur. Kupu-kupu itu datang ke sini, teriak Xiaya. Lu Feng memberi obat pada Xiaya untuk diminum.
Bisa dibilang itu adalah ramuan kelas F yang digunakan untuk menghilangkan suhu tubuh sehingga kupu-kupu tidak tertarik untuk mendekat. Kau menyiapkan semua ini sebelum memasuki dungeon. Bagaimana bisa kau mengetahui itu semua? Tanya si ayah. Aku sudah bereinkarnasi 3000 tahun di dalam dungeon. Aku sudah mengumpulkan banyak informasi sehingga bisa menebak pola dari portalnya, kata Lu Feng. Tentu saja si ayah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lu Feng. Setelah berlatih cukup lama, akhirnya tinggal 6 ekor yang tersisa. Si ayah sedikit lagi berhasil menyelesaikan latihannya. Sementara itu, si pemimpin yang tadi kabur bersama teman-temannya justru bertemu dengan Fourth Driver Elite, sekelompok monster berbentuk belalang sembah. Mereka berhasil menghabisi beberapa monster, tapi perbandingan kekuatan terlalu jauh sehingga satu persatu dari mereka mati terbunuh. Sementara itu, si ayah berhasil menyelesaikan latihannya, menghabisi semua kupu-kupu. Namun, saat dia berbalik, Lu Feng tidak ada di tempatnya. Sudah kuduga, dia pasti ada tujuan lain selain latihan ini, kata si ayah. Kembali ke kubu sebelah. Kini hanya tersisa mereka berdua. Sang kapten mencoba menyerang, namun dia justru terbunuh oleh monster. Saat monster akan membunuh si cewek yang berambut pink, Lu Feng datang menyelamatkannya dengan menebas tangan monster itu. Tras! Diikuti dengan tebasan zigzag yang sangat cepat. Tras! Serangan itu membuat tubuh monster terpisah menjadi beberapa bagian. Ucapkan selamat tinggal pada kepalamu. Lu Feng kemudian melempar pedangnya ke arah monster dan memisahkan kepala dari tubuhnya. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku, kata si cewek. Tidak perlu berterima kasih. Itu hanya kebetulan karena aku punya tujuan lain di sini, balas Lu Feng. Lu Feng kemudian melempar kepala belalang ke dasar jurang untuk memancing bos dungeon keluar dari sarangnya. Kakak, kau memancing bos monster keluar? Aku memancing monster-monster itu keluar. Bos dungeon ini ada 2 ekor, kata Lu Feng. Bos monster kemudian memanjat tebing dan menyerang Lu Feng dari bawah tanah. Boom! Bos Icefield, monster kelabang raksasa. Ya, cukup sekian dulu pembahasan kita. Mungkin video selanjutnya saya akan ngebahas reinkarnasi legenda Murim. Banyak banget di antara kalian yang request, Bang, bagusan yang kemarin, Bang, bagusan ini, Li Yunxia gitu bang. Pokoknya gitulah. Jadi video selanjutnya kita akan ngebahas reinkarnasi legenda Murim part 3. Salam.